Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sakina SPD. Saya adalah guru pendidikan Pancasila di SMP 1 Atap Negeri 3 Tinombo Selatan, sekaligus mahasiswa PTG guru tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Al-Asyariah Mandar dengan nomor induk mahasiswa 2515011B471. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP 1 Atap Negeri 3 Tinombo Selatan dengan siswa kelas 7 dengan materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Ini KTP saya. Demikian perkenalan ini, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia berdiri. Mengucapkan salam. Jangan dulu ada yang duduk ya. Ibu mau periksa dulu kerapiannya kamu. Pakaiannya sudah diisi di dalam semua? Sudah. Sudah rapi? Sudah. Lihat di sekeliling. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa bersama, disilakan dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu Indonesia Raya ada yang hafal? Ada. Hafal semua ya? Iya. Ketua kelas silakan ditunjuk teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bersedia berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan Indonesia Raya.
Siap. Yakin? Siap semua? Yakin. Ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tausil. Tausil, kenapa? Sakit. Sakit. Ya. Mari, jadi kita doakan ya, semoga Tausil cepat pulih kembali supaya bisa berkumpul bersama kita di sekolah belajar. Amin. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih Masih? Tentang apa? tentang BPU PKI. Tentang BPU PKI. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kalian dasar negara itu apa? Saya Bu, Ya. dasar negara adalah prinsip dasar atau ideologi yang menjadi pedoman dan landasan bagi seluruh tatanan bagi kehidupan dalam suatu negara. Oke. Terus, menurut kalian dasar negara itu memiliki arti penting tidak bagi suatu negara? Saya Bu, ya dasar negara sangat penting bagi suatu negara karena menyediakan identitas, memberikan pedoman dan visi bersama kemajuan, serta menjadi landasan hukum yang menciptakan stabilitas dan mencegah konflik. Ya, bagus jawabannya. Jadi, ketua kelas silakan dipimpin temannya supaya lebih semangat lagi hari ini. Bersedia berdiri. Tepuk simbol Pancasila. 1. Bintang. 2. Rantai. 3. Memberingin. 4. Bola ranting. 5. Pegang kapas. Iya. Sudah semangat semua ya? Semangat. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu peserta didik mampu memahami makna-makna sila Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, sebelum mulai Ibu mau bertanya dulu. Pernahkah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian? Pernah? Pernah. Pernah. Coba Ibu ada video. Mari kita simak bersama ya. Hargai hasil karya orang lain. Terus bergotong royong. Misalnya bergotong royong apa? Kalau di sekolah membersihkan kelas. Oke. Terus tokoh-tokoh pendiri negara yang berperan dalam proses penetapan Pancasila
pertama Indonesia. Ada yang tahu siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Kemudian wakil presiden pertama Dr. Andus Muhammad Hatta. Jadi harus kalian tahu itu ya. Presiden pertama Indonesia siapa? Insinyur Soekarno. Kemudian wakil presidennya Dr. Andus Muhammad Hatta. Nah, keteladanan Insinyur Soekarno-Hatta dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu mengutamakan musyawarah, rela berkorban, mengutamakan persatuan tanpa pamrih. Selanjutnya Ibu ada gambar mitologi kita ini tentang mitologi lambang negara Pancasila. Perhatikan gambarnya. Ya. Ada yang lihat itu gambar apa? Gambar apa? Burung Garuda. Dalam mitologi kuno, burung Garuda ini menyerupai burung elang yang melambangkan sebagai bangsa yang besar dan kuat. Jadi lambang negara Indonesia dipilih burung Garuda itu melambangkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat. Terus kalian lihat sayapnya kiri kanan yang membentang itu melambangkan pergerakan dan semangat bangsa Indonesia. Burung Garuda warna apa? Warna emas. Ada yang tahu kenapa dikasih warna emas? Tidak ada? Nah, karena warna keemasan pada tubuh Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan bangsa. Itu makanya dipilih warna emas. Kalian lihat di kakinya mencengkram kita apa tulisannya? Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi satu juga. Jadi meskipun Indonesia ini punya beragam suku, budaya dan agama, tapi semua tetap satu kesatuan yaitu Indonesia. Selanjutnya kita lihat, ada tidak yang menyadari kalau setiap helai bulu pada burung Garuda itu melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa dilihat ya. Pada helai bulu pada masing-masing sayap ada 17. 17 itu apa? Tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Terus di sini 8 helai bulu pada ekor itu tanggal bulan 8 bulan apa? Bulan apa bulan 8? Januari, Februari, Agustus. 19 helai bulu di bawah perisai, kemudian 45 helai bulu pada leher, 1945. Jadi kalau disatukan coba lihat. 17 tanggal 8 bulan Agustus 1945. Jadinya kalau disatukan jadi 17 Agustus tahun 1945. Itu apa? Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya, cari kosakata baru. Kalian tulis di buku kosakata baru, kalian tulis di bukunya masing-masing. Terus diartikan nanti kita cek bersama. Oke ya, halaman 39.
Silakan dibaca dan kalian isi ya. Dibagi satu orang satu. Langsung dijawab di kertasnya masing-masing. Berapa? 3, 4. Oke. Semuanya buku nanti diperiksa. Selanjutnya buka buku paket kalian. Di situ ada gambar. Perhatikan gambar pada buku paketnya masing-masing. Sudah dibuka? Gambar yang pertama itu melambangkan gambar yang pertama itu ada gambar apa? Yang kamu lihat? Gambar apa? Iya. Ada enam orang dengan pakaian ibadah yang berbeda. Ada 6 orang dengan pakaian ibadah yang berbeda. Itu berarti melambangkan apa? Itu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menggambarkan orang yang memakai pakaian ibadah yang berbeda. Kamu lihat di gambar itu, pakaian ibadah agama apa semua? Di Indonesia ada 6 agama. Yang pertama Islam ras, ya. Selanjutnya ibu ada LKPD. Ibu bagikan LKPD, kalian kerjakan. Di sini ibu akan menilai dari ranah afektif, kemudian pengetahuan sosial kalian. Silakan. Di sini ada beberapa soal ya, dikerjakan secara berkelompok. Oh, bukan ini. Silakan LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nanti akan ibu nilai. Menit bisa selesai tuh. Ini langsung kerjakan di sini saja. Ada kertas yang ibu bagikan. Ini itu. Kau nanti lihat teman punya saja di situ ya. Bukan ini. Silakan dibaca dan dikerjakan per kelompok. Ini akan ibu nilai dari afektif. Silakan dijawab, waktu terus berjalan. Kenapa? Hah?
semangat. 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 Sudah? Sudah. Semangat lagi? Sudah. Iya. Oke, sudah semua sudah selesai dikerjakan? Silakan setiap kelompok maju ke depan untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok berapa? 1, bisa? Bisa. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 silakan memaparkan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang membacakan? Ya, silakan. Kelompok lain didengarkan. Terus kalian nanti bertanya ya kalau kalian tidak paham. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila adalah fondasi negara kita, Indonesia. Kelima silanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekedar kata-kata, mereka adalah nilai-nilai luhur yang telah digali dari budaya, tradisi, dan sejarah bangsa kita sendiri. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi sebagai panduan moral dan etika bagi seluruh masyarakat. Ini berarti dalam membuat kebijakan, menjalankan pemerintahan, hingga berinteraksi sehari-hari, kita semua harus selalu berpegang pada nilai-nilai tersebut. Dengan begitu, kita bisa menjaga harmoni, keadilan, dan persatuan di tengah keberagaman. Kedua, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia adalah negara sangat kaya akan keberagaman mulia dari suku, agama, ras, hingga budaya tanpa adanya nilai-nilai yang bisa menyatukan. Keberagaman ini bisa berpotensi menimbulkan perpecahan. Di sinilah Pancasila memainkan peran krusial. Pancasila Pemaparan dari kelompok 1. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya kepada kelompok 1? Ya, Bu. Ya. Silakan. Pancasila sudah seharusnya tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Coba berikan masing-masing 2 contoh penerapan nilai sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ke-1, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa memaksakan kehendak. Tidak membedakan teman berdasarkan keyakinan agama. Sila kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Mengembangkan rasa cinta dan bangga terhadap Tuhan, terhadap tanah air dan bangsa. Membina kerukunan dan hubungan baik antar bangsa. Ya. Sudah? Sudah ya. Itu pemaparan serta jawaban dari kelompok 1. Untuk memberikan kesimpulan materi pada hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Ya, Bu. Ya, silakan simpulkan materi pada hari ini. Pancasila adalah dasar filosofis dan ideologi negara Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila merupakan panduan hidup yang mengikat seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan persatuan. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan itu. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang harmonis,
stabil, dan sejahtera. Pancasila bukan hanya sekedar teori, melainkan pedoman praktis yang harus diwujudkan oleh setiap warga negara demi masa depan bangsa yang lebih baik. Oke, itu ya kesimpulan dari teman kalian untuk materi pada hari ini. Jadi Ibu, kita mau merefleksikan lagi pembelajaran pada hari ini. Menurut kalian pembelajaran hari ini menarik tidak? Menarik. Ya. Apa hal menarik yang kalian pelajari pada hari ini? Apa? Ya. Mengenal simbol-simbol Pancasila. Mengenal simbol-simbol Pancasila. Ada lagi? Pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS. Nah tadi ada lembar soal yang Ibu kasih, terus Ibu ambil ya. Yang ini tadi, itu nanti Ibu periksa dan akan Ibu kasih nilai. Minggu depan Ibu bagikan dan Ibu kasih nilai. Jadi kalian akan lihat siapa yang paham tentang pembelajaran hari ini dengan tidak. Nanti Ibu akan paham ya. Ibu akan lihat ya siapa yang paham dengan tidak. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang sudah kita bahas tadi tentang apa? Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai pendiri negara. Terus kita membahas tadi apa lagi? Lambang-lambang negara Pancasila, terus simbol-simbol dan maknanya, terus tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang Ibu jelaskan semua tadi kalian paham? Paham ya. Jadi semangat lagi ya, kalian harus lebih giat lagi belajar dan fokus supaya nanti ketika Ibu kasih tugas kalian paham, kalian kerjakan, jadi mendapatkan nilai yang bagus. Pembelajaran hari ini paham semua ya? Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan sebelum kita pulang marilah kita berdoa bersama dulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai.